dan ketenaran. Saya tidak percaya Nona telah bertani selama 3 tahun. Keahliannya tidak menurun sama sekali. Ayo. Nora, Mengapa kau begitu sulit dihadapi? Nora, Ya. jika Anda tidak segera kembali, Perdana Menteri Chu pasti akan membunuh saya. Nora, tolong jangan mempersulit saya lagi. Kamu, ya, beraninya kau menghalangi jalanku. Apa kau percaya? Saat aku kembali, aku akan pecat kamu. Saya tidak berani. Lalu, mengapa kau tidak menyingkir? Nora, dulu, Perdana Menteri Chu, agar Anda menghindari konflik istana, menikahkan Anda ke keluarga Yang. Selama bertahun-tahun ini, Anda selalu takut tuan muda yang akan merasa rendah diri, tidak berani mengungkapkan identitas Anda. Sekarang, Perdana Menteri Chu telah meminta Yang Mulia, secara pribadi menunjuk suami Anda, Yang Minggong sebagai sarjana utama tahun ini. Dekret kekaisaran akan tiba di Qingshu dalam 3 hari. Bukankah sudah kubilang? Nora, Perdana Menteri Chu juga sangat merindukan Anda. Harap Anda cepat kembali dan bersama dia. Jadi berhentilah merajuk. Ayah, ini semua salah putrimu. Karena memang begitu adanya. Kau boleh kembali dan melapor. Ayah sangat perhatian padaku. Jika aku tidak menghargainya, aku akan mengecewakan usahanya. Baiklah, Suamiku, tunggu aku. Aku akan segera kembali untuk membawakanmu kabar baik. Nora, Bolehkah aku meminjam kudamu? tidak masalah. Jingro, jangan khawatir. Di hatiku, hanya ada dirimu. Selama kau bersikap baik padaku, ayahku pasti tidak akan menganiayamu. Begitu dekret kekaisaran tiba, aku akan segera menceraikan wanita liar itu dan menikahimu. Suamiku, aku kembali. Apa yang sedang kau lakukan? Kau, mengapa kau kembali sekarang? Siapa kau? Mengapa kau bersama suamiku? Melakukan hal yang memalukan? Diam. Nona Yuan adalah putri dari Bupati Qingshu, Tuan Yuan. Bagaimana bisa kau, seorang wanita, desa, membicarakannya? Bupati Qingshu. Hanya seorang Bupati Qingshu? Aku bahkan tidak menganggapnya. Apa yang kau lakukan? Saudara Ming, segalanya sudah sampai pada titik ini. Jadi berhentilah menyembunyikannya dari wanita bodoh ini. Suamiku. Apa maksudnya? Dengan mengatakan ini, Chu Yoyo. Karena kau sudah melihatnya, aku tak akan tutup-tutupi lagi. Sekarang, aku adalah tahun ini sarjana utama. Dan kau hanyalah seorang wanita desa. Kau tidak lagi pantas untukku. Ambillah surat cerai ini. Dan tinggalkan keluarga Yang. kau ingin meninggalkanku. Ya, kau tidak salah dengar. Aku menceraikanmu. Baiklah. Baiklah, sia-sia aku bertani selama 3 tahun. Menjual sayuran untuk membiayai studimu. Dan sekarang kau ingin menceraikanku. Kalau tidak, seorang petani bau masih bermimpi bersama dengan sarjana terbaik sekarang. Sungguh mimpi di siang bolong. Sarjana utama. Tanpa aku, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menjadi sarjana utama ini? Yang Minggong, selama 3 tahun, jika aku tidak berada di balik layar, diam-diam bekerja untuk keluarga Yang, bagaimana mungkin keluarga Yang berada di posisi seperti sekarang? Chu Yoyo, kau belum bertani begitu banyak, sampai kau menjadi bodoh kan? Chu Yoyo, kau pikir kau siapa? Masih bekerja dalam diam. Kau pikir kau siapa? Wanita berbakat nomor 1 di dunia. Kau hanyalah seorang wanita desa dari pedesaan. Kau
Yang Minggong. Kau benar. Aku sungguh wanita paling berbakat di dunia. Juga, kau perlu ingat. Hari ini, bukan kau yang menceraikanku. Tapi aku yang menceraikanmu. Menara Yingfeng, 3 hari kemudian. Mereka di sini. Selamat, Nyonya Tua Yang. Sekarang tuan muda yang telah lulus ujian kekaisaran. Kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Dan akhirnya bisa menikmati hidup yang baik. Ya, Minggong kita. Selalu yang paling berbakti. Benar sekali. Cuyoyo, apa yang kau lakukan di sini? Tempat ini bukan tempat bagi wanita petani untuk datang. Nyonya Tua Yang, bukankah ini wanita yang diceraikan oleh tuan muda yang? Kau berhenti di situ. Cuyoyo, hari ini adalah pesta sarjana utama putraku. Aku tak bisa membiarkanmu datang dan buat masalah. Belumkah kau menyadari situasinya? Pertama, akulah yang menolak Yang Minggong. Kedua, jika aku tidak datang, pesta sarjana utama ini bahkan tidak akan terjadi. Ketiga, aku tidak punya ikatan lagi dengan keluarga Yangmu. Bukankah kau mencampuri urusan pribadiku terlalu banyak? Kau wanita tak tahu malu. Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Aku adalah ibu dari sarjana utama. Sebentar lagi kau tidak akan. Cuyoyo, kau bicara omong kosong lagi di sini. Lihat saja jika aku tidak akan merobek mulutmu hari ini. Kau berani memukulku. Awalnya, aku tidak ingin mengganggumu. Tapi kamu terus-menerus mencari masalah. Maka jangan salahkan aku jika tidak sopan. Kau berhenti di situ. Aku akan membunuhmu. Semuanya, datang dan lihatlah. Wanita ini baru saja diceraikan oleh putraku. Baru 2 hari yang lalu dia berhubungan dengan gigolo. Sekarang dia menemukan pria kuat lainnya. Sekarang dia berhubungan lagi dengan pria yang tahu seni bela diri. Dan bahkan memukul seorang tetua. Ini tidak tertahankan. Beraninya dia memukul ibu dari sarjana utama. Aku rasa kau sudah tamat. Aku lihat kau telah bertobat sampai mati. Seret dia ke bawah untukku. Tampar mulutnya. Sampai dia mengakui kesalahannya. Mari lihat siapa yang berani menyentuhku. Aku adalah ibu dari sarjana utama. Dasar wanita mati. Biar ku beritahu. Kau. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukan apa-apa, Tuan Yang. Saya dengar Anda menjadi sarjana utama kali ini. Bahkan wanita paling berbakat di bawah langit. Nona Kiyul telah membungkuk untuk Anda. Perjamuan ini, semuanya diatur olehnya. Apakah itu benar? Memang benar. Lebih dari itu. Saya dengar, bahkan Putri Perdana Menteri Chu berada di bawah 1 dan atas 10.000 akan datang memberi selamat. Dan secara pribadi berikan dekret kekaisaran. Mulai sekarang, karir resmi Anda pasti akan berjalan lancar. Saudara Ming, hari ini adalah hari besarmu. Semua yang hadir berasal dari keluarga terkemuka, pejabat tinggi dan bangsawan. Bahkan kepala pelayan Yuan yang berada di sisi kaisar telah datang. Aku akan membawamu untuk bersulang dengannya. Kepala pelayan Yuan apa? Kepala pelayan Yuan. Tuan Yuan. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Aku akan bersulang untukmu. Sarjana utama tidak perlu bersikap terlalu sopan. Paman, kami tidak sopan. Setelah Anda menikahi Jingrok, kita akan menjadi keluarga. Sebagai pamanmu. Tentu saja, di hadapan Baginda, saya akan menyampaikan beberapa kata baik untuk Anda. Ayo paman ada di sini. Terimalah hormat dari keponakanmu. Tidak. Ini, Chu Youyao. Kamu sudah diceraikan olehku. Mengapa kamu masih mengikutiku? Untuk apa lagi dia datang? Bukankah karena dia melihat saudara Ming? Kau mencapai ketenaran dan kesuksesan, dan tidak mau menerimanya, dan datang untuk mengganggumu tanpa henti. Chu Youyao, jika kamu punya sedikit harga diri, aku mungkin masih menghargaimu. Tapi dengan keadaanmu sekarang, terus mengganggu, hanya akan membuatku semakin meremehkanmu. Yang Minggong, kau benar-benar sombong. Youyao,
Mereka yang hadir hari ini adalah pejabat tinggi dan bangsawan, dan keluarga terkemuka, dan bahkan kepala pelayan Yuan ada di sini. Kamu hanya seorang wanita yang dicampakkan. Apa yang kamu lakukan di sini ikut campur demi kita berdua yang pernah menjadi suami istri. Aku akan mengampuni nyawamu. Sekarang cepat pergi dari sini. Terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah kau pikir hanya denganmu kau juga bisa mengadakan sarjana utama ini? Perjamuan hari ini diselenggarakan oleh wanita paling berbakat secara pribadi untukku. Ya, bukankah kamu membual? Kamu adalah wanita paling berbakat. Nanti, aku akan membiarkanmu melihat seorang wanita yang benar-benar berbakat. Baiklah. Hari ini, aku ingin melihat. Siapa yang bisa bersaing denganku? Seorang wanita petani biasa. Mengapa repotkan semua bertindak? Saya bisa mengatasinya. Wang Ho. Awan keberuntungan menyambut Phoenix. Memancarkan kecemerlangan. Memantulkan di langit yang cerah. Luar biasa. Puisi yang bagus sekali. Puisi yang bagus sekali. Phoenix menangis saat fajar menerangi provinsi. Keberuntungan naik seperti uap. Meliputi segala sesuatu. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar menandinginya. Bukankah dia hanya menebak? Apa hebatnya itu? Kau wanita. Jangan berpikir hanya karena kau menang sekali. Kau sudah pasti menang. Kau mungkin menebak dengan benar sekali. Tapi bisakah kau menebak dengan benar 2 kali? Yue Yao, mengapa kamu tidak cepat meminta maaf? Jika kamu terus membuat masalah, dan kepala pelayan Yuan marah, aku juga tidak akan bisa melindungimu. Seorang manajer kasing belaka. Aku bahkan tidak menganggapnya penting. Kurang ajar. Sungguh gadis kecil yang tajam lidahmu. Jika kamu kalah nanti, jangan salahkan keluarga ini tidak berbelas kasihan. Baiklah, Shanghai. karena ini adalah perjamuan, pasti ada anggur. Mari buat puisi tema anggur. Bagaimana kalau begitu? Piala emas berisi anggur berkualitas. Memantulkan cahaya cemerlang. Makna anggur itu tetap melekat. Memabukkan keempat penjuru. Puisi yang bagus, puisi yang bagus. Cuyoyo, bisakah kau masih menebaknya? Sekarang mari kita lihat apa yang akan kau lakukan. Seribu cangkir anggur habiskan jiwa. 10.000 li awan terbelah, energi luas bangkit. Benar-benar seorang ahli. Ini Apa? sangat cerdik. Dia mencocokkannya. Tidak. Kamu, wanita udik. Bagaimana bisa kamu membuat puisi seperti itu? Kamu pasti curang. Dia curang. Dia sudah suruh seseorang siapkan. Kamu, wanita yang dicampakkan, untuk kembali ke keluarga yangku. Kamu datang dengan cara tercela, untuk menarik perhatian. Benar-benar memalukan. Jika kalian semua berpikir aku curang, kalian tentu bisa maju dan mengujiku. Lihat, apakah aku benar-benar memiliki kemampuan The ini. film was Kalau begitu orang tua ini translated and akan mencoba. narrated by M Media. Buyo. Tetua Du. Wanita ini sombong dan meremehkan orang lain. Tolong turun tangan dan beri dia pelajaran. Baiklah. Demi sarjana utama. Aku akan bersaing denganmu. Demi keadilan. Mari minta pelayan Yuan usulkan topik. Bagus. Hari ini adalah perjamuan agung sarjana utama. Keluarga-keluarga terkemuka berkumpul. Mohon, Tetua Du, buatlah puisi tentang perjamuan agung ini, agar rakyat show agung kita semua dapat mengetahui tentang acara agung hari ini. Kata-kata dari zaman yang makmur. Memantulkan matahari dan bulan. Anggur tiap dan makanan lezat. Memabukkan alam semesta. Sungguh puisi yang bagus. Puisi yang bagus sekali. Sungguh puisi yang bagus. Seperti yang diharapkan dari Tetua Du, megah dan perkasa. Kau, bajingan. Tetua Du secara pribadi turun tangan. Sekarang kita lihat apa kau masih bisa melompat. Kata-kata munafik seperti itu. Berani menyebutnya mahakarya. Sungguh menggelikan. Apa yang kau katakan? Chu Yoyao, mengapa kamu tidak cepat berlutut dan minta maaf kepada Tetua Du? Dia bukan seseorang yang bisa kamu sakiti.
Seluruh ruangan di perjamuan agung penuh. Semua adalah penjilat rendahan. Di balik kemegahan yang dangkal. Semua adalah perbuatan palsu. Chu Youyao, kamu punya nyali besar. Berani berbicara omong kosong di sini. Saya lihat kamu tidak ingin hidup lagi. Luar biasa. Sungguh mengesankan. Orang tua ini telah kalah. Mungkinkah wanita ini benar-benar wanita paling berbakat di bawah langit? Kyuhyun, Kau benar. Karena aku adalah wanita paling berbakat di bawah langit. Kyuhyun, ini Chu Youyao, kau merubah betina. Kau masih punya muka untuk berdiri di sini. Anakku, ibu kau. aku hanya melihat rubah betina ini berselingkuh dengan seseorang. Bicara padanya sebentar. Dia suruh pukuli ibu ini sampai begini. Nah, kau harus menegakkan keadilan untuk ibu ini. Kau rubah betina. Kau benar-benar memukuli ibuku sampai jadi begini. Benar-benar berhati ular dan kala jengking. Chu Youyao, bahkan jika kau memiliki bakat, lalu kenapa? Perilakumu becat dan moralmu rusak. Orang sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Nona Yuan benar. Seseorang dengan perilaku tidak pantas sepertimu, tidak pantas berdiri di sini. Aku tidak menyangka istana Xiao Agung kita. Orang bodoh bingung, tak bisa bedakan benar salah. Kurasa sudah waktunya juga untuk memperbaiki keadaan dengan benar. Wanita ini secara alami bejat, tidak mematuhi kebajikan seorang istri, tak membedakan atasan bawahan, menentang atasan. Harus dicabik-cabik oleh 5 kuda, oleh kereta dan mati. Sebelumnya, demi menjaga kehormatan sarjana utama, hamba ini berulang kali menoleransi Anda. Tapi karena Anda tidak tahu diri, bersikeras untuk bersikap seperti ini. Kalau begitu saya akan mengabulkan keinginan Anda, menghabisi seluruh keluargamu. Benar, musnahkan 9 tingkat kekerabatan. Musnahkan 9 tingkat kekerabatan. Musnahkan 9 tingkat kekerabatan. Kau berani. Youyao. Keadaan sudah sampai seperti ini. Apa kau masih tidak tahu kesalahanmu? Jika kau berlutut dan meminta maaf sekarang, aku masih bisa memohon pada kepala pelayan Yuan untuk meninggalkanmu mayat yang utuh. Yang seharusnya berlutut dan meminta maaf adalah kau. Sebagai pejabat istana. Mengaku sebagai sarjana, namun tidak membangun hati untuk langit dan bumi. Tidak membangun takdir bagi rakyat jelata. Tidak lanjutkan ajaran para bijak. Tidak ciptakan kedamaian untuk generasi. Malahan membentuk faksi demi keuntungan. Melakukan kejahatan dan melanggar hukum. Kejahatan apa yang kau lakukan? Bajingan, Chu Youyao, bukankah kau keras kepala? Nona muda ini secara pribadi akan merobek mulutmu. Mari kita lihat bagaimana kau masih bisa keras kepala. Kau ingin menyentuh orang-orangku. ini adalah Mencari mati. The film was translated and narrated by M Media. siapakah identitas orang ini untuk benar-benar bisa memimpin pasukan. Lihatlah pakaian para prajurit ini. Sepertinya itu adalah pasukan berbaju hitam. Apakah Anda baik-baik saja? Pasukan berbaju hitam adalah milik Xiao Agun. Pasukan paling misterius. Hanya anggota kekaisaran yang bisa pakai. Mungkinkah dia anggota keluarga kekaisaran? Paman, karena dia adalah anggota keluarga kekaisaran. Lalu, apakah kau mengenal orang ini? Mengapa kau belum pergi? Yang mulia kami, khawatir tentang Nona Chu. Karena itu, Banyak bicara. siapa Anda? Berani-beraninya mengancam pejabat istana. Kejahatan apa yang Anda lakukan? Chu Youyao. Berhentilah bersikap angkuh dengan para bandit ini. Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang ingin kau lakukan. Bukankah kau hanya berharap agar kakak Ming akan melihatmu beberapa kali lagi? Sayang sekali, angan-anganmu telah gagal. Kakak Ming hanya akan semakin tidak menyukaimu. Chu Youyao, kau wanita jalan. Hari ini, aku akan membawa kalian berdua anjing dan mengeksekusi kalian dengan linci. Lancang Anda mencari mati. Hanya seorang sarjana utama belaka. Raja ini bahkan tidak menganggap serius. Para pangeran dan Raja Xiao Agun,
Saya paling akrab dengan. Tapi saya belum pernah melihat Anda. Anda hanyalah penipu. Apakah Anda yakin sudah melihat semua? Pangeran dan Raja. Tentu saja. Saya melayani Kaisar. Bagaimana mungkin ada yang belum saya lihat? Jika ada yang belum saya lihat, memang ada satu. Itu adalah yang legendaris. Raja Bebas, Gu Yuan. Mungkinkah Anda? Anda adalah Raja Bebas. Apel. Raja Bebas. Siapa identitas wanita ini? Bagaimana dia bisa mengenal Raja Bebas? Raja Bebas itu sulit ditangkap. Kau hanyalah bandit busuk. Bagaimana mungkin kau adalah Raja Bebas? Tidak. Aku seharusnya memanggilmu pemimpin bandit saja. Pemimpin bandit. Apakah aku terlihat seperti itu? Masih berakting di sini. Jika aku tidak salah, yang disebut pasukan berbaju hitam hanyalah bandit gunung di bawah perintahmu yang menyamar. Semuanya. Kedua orang ini telah melakukan kejahatan besar. Mari kita bekerja sama untuk menangkap mereka. Raja Bebas pasti akan memberi kita hadiah besar. Saya ingin melihat siapa yang berani. Karena itu masalahnya. Maka aku akan memberimu kesempatan lain. Trik apapun yang kau miliki, cepat gunakan. Kau mengatakan ini. Kakak Wang, tolong undang ayahku ke sini. Tak akan menangis sampai lihat peti mati. Tidak akan lama. Ayahku akan memimpin pasukan ke sini. Dan memenggal kepala kalian semua. Saudara-saudara, letakkan senjata kalian. Biarkan aku menunggu prefek kura-kura itu. Kau makhluk yang tidak tahu kematian. Masih berani memamerkan kekuatanmu di sini. Jika aku jati kau, aku ingin berlutut dan mengaku salah. Masih bisa tukar dengan harapan. Itu. Mengapa kau tidak pergi dulu? Kalau tidak, nanti. Aku tidak akan pergi. Jika aku pergi, apa yang akan kau lakukan sendirian? Aku bisa kabur. Mereka tidak akan berani menyentuhku. Kau wanita paling berbakat di dunia. Bagaimana kau tahu? Bahkan yang nomor 2 di bawah langit kalah darimu. Hanya yang bego yang nggak paham. Meski kau wanita berbakat nomor 1 di dunia, mereka tak akan izinkan kau pergi gampang. Tapi aku masih. Jangan khawatir. Dengan raja ini di sini, semua orang yang hadir hari ini tidak berani menyentuhmu. Lupakan saja. Melihat betapa tulusnya dirimu. Bahkan jika kau adalah pemimpin bandit, jadi kenapa? The film was Chu Youyao. translated and Aku narrated tahu. by M. Kau hanya terlalu peduli padaku. Jadi kau sengaja mencari pria ini untuk membuatku marah. Sekarang, selama kau memutuskan hubungan dengannya, aku bisa memohon pada Bupati Yuan untuk mengampuni nyawamu. Yang Minggong. Apakah kau mungkin sudah bingung? Aku sudah menceraikanmu. Saat ini, kita tidak memiliki hubungan apapun. Dengan siapa aku dekat? Apa hubungannya denganmu? Kau. Bupati Yuan telah tiba. Tuan Yuan, Anda akhirnya tiba. Cepat, para penjahat ini. Tangkap mereka semua. Ayah, orang yang berdiri di samping Chu Youyao adalah pemimpin bandit gunung dari luar kota. Dialah yang menyamar sebagai Raja Bebas. Cepat tangkap dia. Raja Bebas pasti akan memberimu hadiah besar. Anda harus cepat, atau dia akan kabur sebentar lagi. Tempat ini sudah dikepung. Kalian bandit gunung. Melihat prefek ini, masih tidak berlutut dan bersujud. Letakkan semua senjata kalian. Saya bisa membiarkan mayat kalian utuh. Yuan Fan. Jika kau masih menginginkan topi pejabat itu di kepalamu, cepatlah mundur untukku. Apakah saya tidak salah dengar? Apa yang Anda katakan? Apakah ini tempat Anda untuk berbicara di sini? Yuan Fan, apakah Anda benar-benar tidak mengenali raja ini? Waktu aku masuk istana menemui Baginda, saya memang sempat melihat sekilas Raja Bebas. Tapi waktu itu, ada sebuah tirai, dan saya tidak melihat wajahnya dengan jelas. Tapi orang ini penuh percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar Raja Bebas? Ayah sama sekali tidak boleh tertipu oleh orang ini. Dia hanyalah pemimpin bandit dari luar kota. Tuan Yuan,
Orang ini cukup licik. Kau tidak boleh tertipu oleh tipuannya. Ya, kau sama sekali tidak boleh tertipu. Kakak kedua, Anda tak boleh percaya dia raja bebas. Hati-hati jangan sampai tertipu oleh tipuannya. Pengawal. Tangkap pria dan wanita ini untuk saya. Apakah kau benar-benar mencari mati? Kau wanita. Mau mati pun kau masih berani berteriak. Segera aku akan memberitahumu. Metode garnisun Qingzhou, gunakan pada penjahat. Yuan Fan. Anda tidak mengenali saya. Maka Anda seharusnya mengenali benda ini kan? Kekaisaran. Token kekaisaran. Token kekaisaran. Ini adalah token kekaisaran yang legendaris. Hanya ada 3 token seperti itu di dunia. 1 ada di tangan putra mahkota saat ini. 2 lainnya. 1 ada di tangan Raja Penenang Selatan. Yang terakhir, ada di tangan Raja Bebas. Token ini dapat sepenuhnya mewakili Baginda. Melihat token ini, sama seperti Baginda sendiri hadir. Dia benar-benar Raja Bebas. Sudah berakhir. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Salam hormat kepada Raja Bebas. Sekarang Anda percaya bahwa saya bisa melindungi Anda sepenuhnya kan? Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Bebas? Dia pasti telah mencuri token itu. Ayah, dia bukan. Idiot. Masih saja mengoceh omong kosong di sini. Mengapa Anda tidak cepat berlutut? Ayah telah tertipu. Kalian semua telah tertipu olehnya. Dia sama sekali bukan Raja Bebas. Kau putri durhaka. Berhenti mengoceh omong kosong. Apakah Anda mencoba membuat saya terbunuh? Anda. Yuan Fan. Aku tidak menyangka putrimu begitu. Tidak tahu zaman. Raja ini memberitahumu. Chu Yuyao ini di sampingku. Adalah wanita berbakat nomor 1 di bawah langit, Qiu Yun. Aku tidak percaya. Idiot. Rima ilahi kolam giok musim gugur bulan. Yueyao adalah Qiu Yun. Qiu Yun adalah Yueyao. Masalah sesederhana itu. Dan Anda bahkan tidak bisa memahaminya. Apa gunanya saya membesarkan Anda? Sepertinya Prefek Yuan benar-benar tidak sebodoh putrimu yang terhormat. Putri Anda ini benar-benar keterlaluan. Mengabaikan kebajikan wanita. Tidak tahu malu. Merayu pria beristri dan memiliki hubungan terlarang. Membingungkan benar salah dan memutarbalikkan fakta. The film Dan was berulang kali translated mencoba and membunuh orang. narrated by M Media. Yuan Fan, Anda seorang prefek yang bermartabat. Bagaimana seharusnya Anda menghukum putri Anda yang berharga ini? Ini. Kau wanita. Kakak Ming sudah lama menyukaiku. Jika bukan karena fakta bahwa kau masih bisa berguna bagi keluarga Yang, kau pasti sudah diusir sejak lama. Bukankah begitu? Kakak Ming, beritahu mereka. Pergi. Kau bajingan. Itu semua kau yang merayuku. Yueyao dan aku dulu adalah pasangan penuh cinta. Itu semua karena kau ikut campur. Yang membuat kami saling bermusuhan. Ini semua salahmu. Pergi dari sini. Setali 3 uang. Benar-benar pasangan yang sempurna. Kau wanita. Hari ini, aku pasti akan mengambil nyawamu. Berani-beraninya Anda. Berani sekali kau kasar pada Nona Chu. Yuan Fan. Apakah raja ini masih perlu bertindak secara pribadi? Tidak. Yang mulia, hamba ini akan segera membuat wanita ini diasingkan ke perbatasan. Menghukum berat wanita ini atas kejahatan menyinggung atasan. Bawa mereka pergi. Ayah. Kalian semua boleh bangkit. Bagaimana dengan orang ini? Yueyao, aku juga ditipu oleh Yuan Jingro. Wanita itu, kau harus memaafkanku. Mari kita kembali bersama. Baiklah. Enya. Beraninya kau menyentuh wanita raja ini. Yang Minggong. Meskipun kita sekarang tidak memiliki hubungan, tapi demi masa lalu kita, aku bisa mengampuni nyawamu. Adapun gelar sarjana utama Anda tidak layak. Urus dirimu sendiri. Bawa mereka pergi. Tidak, aku tidak setuju. Tidak, aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Yueyao, Bagaimana dengan orang-orang ini sekarang? Bagaimana Anda ingin berurusan dengan mereka? saya adalah wakil Menteri Ritus, seorang pejabat tinggi istana.
Meskipun Anda adalah raja bebas, Anda tidak berhak menyentuh saya. Keluarga Xiang saya telah turun-temurun menjaga perpustakaan kekaisaran untuk baginda dengan jasa dan kesulitan besar. Apa kau sungguh berniat demi istri yang ditinggalkan ini untuk bertindak melawan keluarga Xiang saya? Yang mulia tidak melakukan ini untukku, tapi untuk rakyat kerajaan. Tapi untuk fondasi Show Agung. Kalian binatang berwajah manusia. Mereka yang melanggar etika dan perilaku. Mempertahankan kalian rugikan rakyat jelata. Dan mengganggu Show Agungku. Bagus sekali. Bahkan jika ayah kaisar menyalahkanku nanti, raja ini tetap harus melenyapkan hari ini kelompok hama ini. Raja bebas, kami semua adalah pejabat yang Raja Penenang Selatan. Promosikan secara pribadi. Separuh kekuasaan istana berada di tangan Raja Penenang Selatan. Anda, seorang pangeran yang menganggur, tanpa kekuatan nyata. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Menurut pendapat saya, Raja bebas, Anda sebaiknya tetap membawa nona muda itu. Dan segera pergi, supaya Anda tidak canggung. Pelayan Yuan. Anda benar-benar berani. Karena satu raja bebas tidak bisa menangani Anda. Lalu, bagaimana jika ditambah jenderal ini? Yewuya. Jadi itu Anda. Jenderal Yi. Jenderal Yi, pemimpin 100.000 pengawal kekaisaran. Tidak hanya itu, dia juga tangan kiri dan kanan Perdana Menteri Chu. Dapat mewakili Perdana Menteri Chu sepenuhnya. Di bawah satu orang. Di atas 10.000. Tangkap dia. Anda, apa yang Anda lakukan? Pergi. Apa yang Anda lakukan? Bawa dia pergi. Serahkan dia ke kuil Dali untuk dihukum 1000 sayatan. Ya. Bawahan ini terlambat. Mohon maafkan saya, Nona. Bangunlah. Jenderal Yi memiliki status bangsawan. Bagaimana mungkin dia berlutut pada seorang wanita, istri yang dicampakkan ini, yang diceraikan oleh Tuan Yan, bermarga Chu? Mungkinkah dia adalah putri Perdana Menteri Chu? Sekarang, apakah kau masih berpikir aku tidak bisa menanganimu? Kami buta dan gagal mengenali Gunung Tai. Kami telah menyinggung Nona Chu dan bersedia menerima hukuman. Saya siap menawarkan semua properti keluarga Wang. Saya mohon Nona Chu mengampuni hidup saya. Menyinggung Nona Chu, dosanya tak terampuni. Saya harap Nona Chu akan mempertimbangkan generasi keluarga Xiang saya, pelayanan setia, dan mengampuni hidup saya. Seret mereka pergi. Eksekusi mereka segera. Tunggu. Sebentar lagi akan ulang tahun yang mulia. Tidak cocok untuk membunuh, menurut pendapatku. Mengapa tidak menyita harta keluarga mereka? Buang ke perbatasan untuk dinas militer. Bagaimana kalau begitu? Bagus. Bawa mereka pergi. Pergi. Aku sudah sangat menderita. Ibu, berhenti melolong. Apakah kau jijik padaku? Apakah kau jijik padaku? Ini semua salahmu. Semua salahmu. Semua salahmu. Kau bahkan tidak bisa mengatasi seorang wanita. Bagaimana aku bisa menderita kesulitan itu? Ibu, tolong berhenti bicara. Nah, beritahu aku. Metode macam apa yang digunakan wanita itu? Dia bahkan berhasil mengatasi Raja Bebas. Raja Bebas ini untuknya. Sepenuhnya patuh padanya. Metode apa lagi yang mungkin ada? Hanya metode-metode diranjang itu. Bajingan ini benar-benar berani menduakan aku. Begitu aku keluar, aku pasti akan membunuhnya. Benar. Kita harus membunuhnya. Wanita kecil terkutuk ini. Jalan. Semoga dia mati dengan mengerikan. Duduklah dengan benar dan jujur. Jika Anda tidak jujur lagi, hati-hati atau saya akan memotong lidah Anda. Apa yang Anda lakukan? Tangan darah, bawahan Raja Penenang Selatan.
Jadi Anda mengatakan, kakak kelima saya. Untuk seorang wanita yang bersama Anda, istri yang diceraikan keluarga yang secara tak terduga tidak ragu untuk menyinggung separuh pejabat berkuasa Shou Agun. Ya. Siapa kau? Gufeya, Raja Penenang Selatan. Raja Penenang Selatan. Yang mulia, selamatkan kami rakyat jelata. Selamatkan kami rakyat jelata. Selamatkan kami rakyat jelata. Jika Anda ingin hidup, Anda harus patuh. Patuh? Patuh? Kami akan patuh. Kami akan patuh. Benar, Yang Mulia, apa yang bisa kami lakukan untukmu? Ambillah token ini untuk menemui putra mahkota. Katakan saja, Genoderma 9 belokan muncul lagi di Yesho. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, ikuti sepenuhnya pengaturannya. Ya. Ya ya. Baiklah. 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 Pergi. Apa gunanya mereka berdua? Apa gunanya? Zhou Xian adalah orang yang sulit ditaklukkan. Putrinya, Chu Yuyao, telah menikah dengan orang lemah ini 3 tahun. Kakak kelima saya ini telah memiliki perasaan tulus The film was kepadanya. translated Oleh and karena itu, narrated by M Media. Dia bisa saja menjadi alat yang tajam untuk menahan Perdana Menteri dan Raja Bebas. Xiao Wu, tidakkah menurutmu semuanya kali ini terlalu kebetulan? Apa maksudmu? Lelang 3 tahunan Pavilion Harta Karun Surgawi diadakan pada malam ulang tahun yang mulia. Ini mungkin kebetulan. Tapi aku merasa seperti seseorang sengaja memancing kita ke sana. Apakah Anda berbicara tentang Jenderal Ye? Tidak. Kakak yang sangat setia kepada ayahku. Dia pasti tidak akan mengkhianatinya. Aku khawatir dia tertipu. Sudahlah. Bagaimanapun, mari kita lebih berhati-hati. Jangan khawatir. Aku pasti akan melindungimu dengan baik. The film was translated and narrated by M Xiao Hai. Media. Ada apa? Yang Mulia, ada yang tidak beres. Seseorang menghalangi jalan di depan. Baru disebut, langsung datang. Aku akan menemuinya. Hati-hati. Asura Merah. Aku tidak menyangka Raja Bebas yang legendaris begitu tampan. Ini membuat selir ini sedikit enggan untuk menyerang. Asura Merah peringkat ke-9 di daftar pahlawan. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Itu tidak bisa dikatakan. Namun, jika Yang Mulia tertarik, mengapa tidak? Kembali ke kediamanku bersama selir ini. Selir ini malam ini akan menjelaskan semua padamu pelan-pelan. Bagaimana? Kau berani menggunakan pesona pada raja ini, melebih-lebihkan diri sendiri. Yang Mulia benar-benar tidak menghargai kecantikan bawahanku. Mengapa kalian tidak pergi bermain dengan Yang Mulia? Kau berani melukai anak latihanku. Kau mencari mati.
Hati-hati! Anak latihan sempurna dari pangeran. Selir ini belum mencoba itu? Agaknya. Pasti hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Xiao Wu. Asal kau beritahu siapa yang memerintahmu. Kami mungkin mengampuni nyawamu. Begitu banyak dari kalian mengintimidasi seorang wanita lemah. Aku menolak menerima ini, kecuali kau melawanku lagi. Maka aku akan memberitahumu. Kau pilih siapa yang ingin kau lawan. Agar kau tidak bilang kami menindasmu lagi. Aku ingin melawanmu. Tidak. Yu Yeo tidak tahu seni bela diri. Maka aku tidak peduli. Dialah yang menyuruhku memilih. Anda, bajingan. Bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu malu? Baiklah. Aku bisa melawanmu. Tapi jika kau kalah, kau harus memberitahu kami siapa di balik ini. Tentu saja. Xiao Wu, pinjamkan pedangmu sebentar. Yang mulia, apakah Anda tak khawatir soal Nona Chu? Bagaimana jika dia? Mari kita lihat dulu. Situasi di pengadilan tidak jelas saat ini. Belum saatnya untuk mengungkapkan diri kita. Biarkan aku bermain-main saja denganmu. Selama aku membunuh wanita ini, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Lebih mudah lapor ke Raja Penenang Selatan. Kau, Apakah Anda baik-baik saja? maaf tentang itu. Ini pertama kalinya aku menggunakan pedang. Aku tidak mengontrol kekuatannya dengan baik. Kau seharusnya baik-baik saja kan? Nona Chu, sejak kapan Anda mulai belajar seni bela diri? Baru saja ketika Yang Mulia sedang berlatih dengannya. Aku diam-diam mempelajari beberapa gerakan. Saya tidak menyangka Nona Chu tidak hanya menjadi wanita paling berbakat di dunia, juga punya bakat seni bela diri tinggi. Sepertinya Yang Mulia kita benar-benar menemukan harta karun. Xiao Heng, dia mencoba lari, tangkap dia. Dia sudah mati. Sayang sekali. Masih belum menangkap dalangnya. Tidak peduli siapa di balik ini. Kali ini keberadaan kita sudah terungkap. Pergi secepat mungkin. Jika tidak, kita tidak tahu bahaya, apalagi yang akan terjadi nanti. Paviliun Harta Karun Surgawi. Barang lelang di Paviliun Harta Karun Surgawi. Tidak diragukan lagi semuanya adalah harta karun. Jika kita berhasil menemukan barang murah, kita akan menghasilkan banyak uang. Tak semudah itu hanya dengan kata-kata. Berhentilah bermimpi. Mari kita lihat yang itu. Lihat yang itu. The film was translated and Tak disangka narrated pembunuh by di jalan NVIDIA. begitu banyak. Syukurlah kita tiba tepat waktu. Yang Mulia. Yang Mulia, lihat pembangunan Paviliun Harta Karun Surgawi. Begitu mewah dan luar biasa. Kalau begitu, seberapa kayanya pemilik paviliun itu? Bukankah benar bahwa Anda bisa membeli apapun yang Anda inginkan? Barang lelang di Paviliun Harta Karun Surgawi. Semuanya adalah barang-barang luar biasa. Raja ini nanti harus memilih beberapa dengan cermat dan menawar beberapa barang untuk diberikan kepada ayah mertuaku sebagai hadiah pertemuan. Memang bagus.
Lihat yang itu. Yang mulia, mengapa mereka ada di sini? Mereka benar-benar luar biasa. Mereka benar-benar luar biasa. Kau, wanita tak tahu malu. Kau memang ada di sini. Kau Nenek Tua, Yang Mulia dan Nona Chu saya, baru saja mengampuni hidupmu, dan kau berani maju lagi. Bukankah itu hanya karena kau menempel pada seorang raja bebas tanpa daya dan pengaruh? Dan mulai bersikap angkuh lagi. Aku memberitahumu, anakku sekarang telah mendapatkan. Ibu, kau dan wanita desa seperti dia. Apa yang perlu dibicarakan? Tunggu sampai lelang selesai. Tidak akan terlambat bagi kita untuk menghadapinya. Benar, benar, benar. Hal terpenting sekarang adalah lelang. Masalah ini akan kami selesaikan denganmu nanti. Luo Wancheng, pria terkaya di Yishou. Saya tidak menyangka, pavilion harta karun surgawi ini ternyata memiliki begitu banyak harta karun. Saya akan mengambil semuanya. Mengapa Anda begitu sombong? Rumah lelang memiliki aturannya sendiri. Mengapa Anda yang memutuskan? Lelang pada dasarnya untuk penawar tertinggi. Jika Anda punya cukup uang, maka Anda secara alami bisa menawar semuanya. Tapi jika Anda tidak punya uang, jangan berpura-pura. Tepat sekali, kita semua adalah orang-orang Jianghu. Kami tidak takut untuk tumbuh dewasa. Jika Anda ingin memprovokasi seseorang, saya sarankan Anda segera pergi. Di Yishou. Saya, Luo Wancheng, saya adalah aturannya. Jika ada yang tidak yakin, mereka bisa datang dan mencoba. Ayo pergi. Aku juga pernah mendengar tentang Luo Wancheng ini. Kudengar dia adalah orang terkaya di Yishou, menguasai segalanya di Yishou. Tidak ada yang berani memprovokasinya. Aku tidak menyangka kedua orang ini, Yang Minggong, bisa menjilatnya. Bukan apa-apa, hanya dua orang rendahan. Tidak layak ditakuti. Hanya saja Luo Wancheng ini agak rumit. Berani buat masalah di pavilion harta karun surgawi. Pasti ada pangeran yang mendukungnya. Pangeran mendukung mereka. Ayah Kaisar tidak memiliki banyak anak. Sejak kakak kedua dan kakak keempat meninggal. Selain aku, tinggal putra mahkota dan raja penendang selatan. Artinya, kakak tertua dan adik ketiga Anda. Sejak zaman dahulu, perebutan tahta oleh pewaris kekaisaran wajar. Agaknya kakak tertua dan adik ketiga Anda sudah lama menganggap Anda sebagai musuh. Hanya saja Anda tidak tertarik pada tahta, sehingga mereka mengendurkan penjagaan. Sekarang karena saya, Anda sekali lagi terlibat dalam masalah rumit ini. Saya khawatir akan sulit untuk keluar lagi. Ini semua salah saya karena melibatkan Anda. Ini bukan salahmu. Sebenarnya, aku ingin menjauhinya. Tapi kakak sulungku dan kakak ketigaku juga akan sulit melepaskanku. Karena aku sudah lolos dari mulut harimau, maka aku akan menuju gunung harimau itu sendiri. Aku akan mencobanya. Bukan untuk kekaisaran. Hanya agar bisa tinggal aman bersamamu. Percayalah padaku. Suji. The film was Pavilion harta karun translated surgawi and menyambut semua orang. narrated by Silakan M duduk. Media. Salam, para tamu terhormat. Hamba yang rendah hati ini adalah pembawa acara. Lalang ini, Shuji, di sini, atas nama Pavilion Harta Karun Surgawi. Terima kasih kepada yang datang dari jauh. Mari kita persingkat basa-basinya. Sekarang mari kita ungkap item lelang pertama. Item dalam kotak ini adalah pedang Kongsu Absolut. Ini adalah manual seni bela diri legendaris yang ditinggalkan. Rahasia bela diri peninggalan pendekar abadi bawah. Harga awal penawaran adalah 200 liang. Tiap tawaran naik minimal 100 liang. Seperti yang diharapkan dari pavilion harta karun surgawi, hanya barang lelang pertama. Sudah begitu luar biasa. Legenda, setelah teknik pedang ini dikuasai, seseorang bisa membunuh orang secara tak terlihat. Jika seseorang bisa mendapatkannya,
Bukankah itu bisa jadi penguasa dunia persilatan dan mengklaim posisi teratas di daftar pahlawan? Saya menawar 300 lian. Saya menawar 500 lian. Changsu Sword Absolute ini, saya bertekad untuk mendapatkannya. Kalian segerombolan orang biasa, ingin bersaing dengan saya juga. Tuan Luo, Anda mungkin tidak tahu. Manual ini hanya bisa dibuka oleh yang terpilih. Selain itu, hanya wanita yang bisa mengolahnya. Itulah mengapa harganya dikurangi. Dan itu menjadi item lelang pertama. Tuan Luo, sebaiknya dipikirkan lagi. Saya katakan, Tuan Luo ini begitu bersemangat untuk merebutnya. Ternyata ingin latih ilmu wanita. Karena itu, kami tidak akan bersaing dengan Tuan Luo lagi. Anda bisa memilikinya. Anda. Kau berani menipuku. Akan kubuat kau lumpuh. Luo Wancheng, apa yang Anda lakukan? Ini adalah wilayah Pavilion Harta Karun Surgawi. Pavilion Harta Karun Surgawi. Lalu kenapa? Berani permainkan aku, cari mati. Berhenti. Mengintimidasi wanita lemah. Keahlian macam apa itu? Kau bajingan. Bahkan tidak melihat statusmu sendiri. Beraninya kau ngomong begitu sama orang terkaya Luo. Menurutku, kau tidak ingin hidup lagi. Bermarga Yang. Ini mantan istrimu itu. Dia sangat cantik. Kau benar-benar rela melepaskannya. Orang terkaya Luo bercanda. Dia hanya seorang petani. Hanya wanita desa. Itu saja. Tidak pantas diperlihatkan. Aku justru suka yang tidak berpenampilan menarik. Nona muda. Kembalilah ke rumahku dan jadi selitku ke-38. Aku jamin. Bagaimana kalau kubiarkan kau hidup mewah? Luo Wancheng, wanitaku, bagaimana tangan kotormu bisa menyentuhnya? Siapa pria berpenampilan kutu buku ini? Berani jadi pahlawan selamatkan si cantik. Benar-benar tidak tahu diri. Lancang. Beraninya kau menghina Raja Bebas. Apakah kau tahu kejahatanmu? Raja Bebas. Ternyata itu adalah yang legendaris. Seperti naga ilahi, cuma kepala yang terlihat. Raja Bebas. Salam untuk Pangeran dan Putri Permaisuri. Salam untuk Pangeran dan Putri Permaisuri. Kalian semua boleh bangkit. Terima kasih, Yang Mulia. Putri Permaisuri di samping pangeran ini, orang yang buat keributan besar di Menara Yingfen beberapa hari yang lalu. Wanita itu kan, dia benar-benar wanita yang tidak tunduk pada pria. Ku dengar Putri Permaisuri ini, juga Putri Perdana Menteri Chu, menggoda putri dan tak hormati pangeran. Kali ini Luo Wancheng benar-benar dalam masalah. Tepat sekali. Luo Wancheng, kau lihat raja ini. Mengapa kau tidak berlutut? Seorang yang tidak berdaya dan tidak berpengaruh. Pangeran penganggura, itu saja. Apa kau pikir aku akan takut padamu? Lupakan saja. Jangan repot-repot berdebat dengan orang seperti ini. Si cantik kecil, kembalilah bersamaku. Aku jamin aku akan membuatmu gembira. Orang terkaya Luo. Kamu ini apa? Apakah Anda bercermin sebelum pergi? Tuan orang kaya raya, apakah Anda baik-baik saja? Cuyoyo, kau wanita celaka. Bagi Tuan orang kaya raya untuk menyukai Anda, itu adalah kehormatan Anda. Cepat kemari, dan layani Tuan orang kaya raya. Tepat sekali, orang kaya Luo sangat kaya raya. Dia jauh lebih baik daripada yang kau temukan. Raja bebas yang lemah dan tak berpengaruh. 1000, 10.000 kali lebih kuat. Jangan tidak tahu berterima kasih. Benar, benar, benar. Tuan orang kaya raya, jangan marah, jangan marah. Jadi dia nona muda yang punya temperamen. Aku suka itu. Bawahan menyinggung atasan. Kau mencari mati. Xiao Hai, mundur. Yang Mulia, semua orang di sekitarmu tidak berguna. Raja bebas macam apa? Bahkan tidak berani kentut. Seni pedang ini, aku pasti akan mengambilnya. Anda sudah mengungkapkan identitas Anda, namun orang ini masih begitu sembrono. Dia memiliki sesuatu untuk diandalkan di belakangnya. Mungkin dia sengaja memancing aksi Anda. Lebih baik kita tunggu dan lihat perkembangannya.
Sugi sudah bilang, gulungan ini hanya yang ditakdirkan yang bisa membukanya. Kau jelas-jelas seseorang tanpa takdir. Namun kau masih berhayal ingin membuka gulungan itu. Betapa konyolnya. Tepat sekali. Gulungan ini benar-benar ajaib. Kalau menurutku, semua orang yang hadir di sini hanya Putri Permaisuri yang bisa membukanya. Bagus sekali. Teknik pedang ini hanya bisa dibudidayakan oleh wanita. Bukankah ini memang dibuat khusus untuk Putri Permaisuri? Luo Wancheng, karena kau tidak bisa membukanya, berikan pada Putri Permaisuri sebagai maaf. Mungkin pangeran bahkan akan mengampuni nyawamu. Karena semua orang bilang Putri Permaisuri adalah orang yang ditakdirkan. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mencoba. Jika kau bisa membukanya, gulungan itu milikmu. Jika kau tidak bisa membukanya, maka jangan salahkan aku, karena bersikap tidak sopan. Anda sendiri yang mengatakan ini. Yue Yao, Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Chu Youyao, kau wanita udik. Benar-benar berpikir kau ini siapa? Tepat sekali. Bahkan orang terkaya pun tidak bisa membukanya. Kau wanita, mana mungkin bisa membukanya? Ini lucu sekali. Terbuka, seperti yang diharapkan dari Putri Permaisuri. Bisa membuka gulungan itu dengan begitu mudah. Putri Permaisuri benar-benar luar biasa. Kalau begitu, pria bermarga Luo ini telah kehilangan istri dan tentaranya. Tepat sekali. Bukankah dia suka pamer? Bukankah dia kalah telak? Tidak mungkin. Benar. Pasti kau wanita yang merusaknya. Tuan bahkan belum berbicara. Dan anjing ini Kau. menggonggong dengan cukup gembira. Chu Youyao, kau berani menghina putraku. Kau wanita. Terima kasih, Tuan Luo, atas manual pedangnya. Kau, wanita celaka. Berani permainkan aku, cari mati. Yue Yao, hati-hati. Ini peringkat ketiga di daftar pahlawan. Bajingan tua. Jika kau berani melukai Nona Chu hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Luo Wancheng, apakah kau benar-benar akan membuat masalah di pavilion harta karun surgawiku, Pak Tua Kinyi? Aku akan memberimu muka. Semuanya. Aku, The film was Pak Tua Kinyi, translated Master and Pavilion Harta narrated Karun by Surgawi. Media. Aku di sini. Aku minta maaf kepada semuanya. Mari kita lanjutkan. Para tamu terhormat, mari kita lanjutkan. Apa yang akan dilalang selanjutnya adalah mutiara bercahaya dari Laut Selatan. Telah melewati berbagai zaman, nilainya sangat besar. Harga awal penawaran adalah 300 liang. Tiap kenaikan tawaran minimal 100 liang. Sungguh kebetulan. Kediamanku kekurangan penerangan. Mutiara ini, 300 lian. Aku akan mengambilnya. Seperti yang diharapkan dari orang terkaya Luo. Dia pakai mutiara bercahaya untuk penerangan. Lebih dari itu, aku dengar, sumpit di rumahnya terbuat dari emas. 300 liang, satu kali. 300 liang, dua kali. Jika tidak ada yang menawar lebih tinggi, maka mutiara bercahaya dari Laut Selatan ini akan menjadi milik orang terkaya Lu. Saya menawar 500 liang. Chu Youyao, apa statusmu? Kau berani bersaing dengan orang terkaya Luo? Chu Youyao, seluruh tubuhmu tidak bernilai 10 liang, bukan? Beraninya kau di sini, berlagak berani padahal miskin. Kau berani bersaing denganku? Lelang ini pada dasarnya untuk penawar tertinggi. Jika Anda tidak mampu, lupakan saja. Nona Su, dia tidak menginginkan mutiara ini. Tolong bungkuskan untuk saya. Siapa bilang aku tidak menginginkannya? Aku menawar 600 lian. 700 liang. Seperti yang diharapkan dari Putri Permaisuri. Tawarannya sungguh murah hati. Tentu saja. Lihat, sekaya apapun Luo Wancheng.
Bisakah dia sekaya keluarga kerajaan? Putri Permaisuri, mutiara bercahaya ini, jelas tidak bernilai 700 lian. Pangeran ini punya banyak uang. Jika Putri Permaisuri menyukainya, maka berilah. Kau, Orang terkaya Lu. Jika kau tidak mampu membelinya, maka pergilah dengan cepat. Jangan mempermalukan dirimu di sini. aku menawar 1000 lian. Putri Permaisuri, silakan lanjutkan. Jika kau mampu membayarnya, aku akan memberikannya padamu. Karena orang terkaya Luo menyukai ini. Mutiara bercahaya ini sangat banyak. Bagaimana wanita rendahan ini berani ambil barang orang? Saya akan menyerahkannya kepada orang terkaya Luo. 1000 liang, 1 kali. 1000 liang, 2 kali. 1000 liang, 3 kali. Selamat Tuan Luo, Anda menang lelang. Untuk mutiara bercahaya dari Lat Selatan. Orang terkaya Luo. Benar-benar orang bodoh dengan terlalu banyak uang. Yang mulia, Putri Permaisuri. Jadi, itu disengaja barusan. Tentu saja, siapa suruh orang itu mengintimidasi Anda barusan? Harus membalas dendam. Lelang berlanjut. Item selanjutnya adalah piala giok putih. Harga awal untuk piala giok putih adalah 500 liang. Barang bagus ada di sini. Lukisan dari seniman istana ternama dinasti lalu, Jiang Tianren. Ini adalah benda suci kerajaan. Harga awal 500 liang. Kenaikan penawaran minimal 100 liang. Tidak mungkin. Xiang Tianra, pengkhianat itu. Reputasinya sudah lama hancur. Lukisannya juga bernilai 500 lian. Tepat sekali. Berikan padaku untuk dibakar sebagai kayu bakar. Aku masih tidak menyukainya. Saya menawar 500 liang. Nora, lukisan ini hanyalah sampah. Tidak berharga. Mengapa kau menawarnya? Yue Yao. Lukisan itu. Kalau saya bilang ada rahasia di lukisan ini. Sangat berharga. Apakah Anda akan percaya pada saya? Aku percaya padamu. Karena tidak ada penawaran lebih lanjut, maka lukisan ini menjadi milik Putri Permaisuri. Lukisan ini, mungkinkah ada misteri di baliknya? Bahkan Putri Permaisuri menginginkannya. Misteri apa yang mungkin ada? Jika kau bertanya padaku, Putri Permaisuri ini hanyalah seorang wanita. Penilaian itu terlalu picik. Tepat sekali. Bahkan orang buta pun bisa melihat. Lukisan ini sampah. Dia benar-benar berani menghabiskan uang untuk itu. Nanti, ketika pangeran datang, dia pasti akan memberinya pelajaran yang baik. 500 liang, 1 kali. 500 liang, 2 kali. 500 liang. Aku menawar 600 lian. 700 liang. Maafkan aku, Putri Permaisuri. Pertama kali aku melihat lukisan ini, aku merasakan ikatan dengannya. Aku harus memperebutkannya. Mungkinkah si bodoh lugu ini juga melihat sesuatu? Ada apa? Apakah Putri tidak sanggup membayar? Tidak, itu tidak benar. Orang ini sangat tidak berotak. Mereka pasti tidak bisa melihat apa-apa. Mereka pasti mencoba meniru saya. Hanya ingin balas dendam. Mau, bagaimana mungkin saya tidak menginginkannya? Saya menawar 700 liang. Nora, 800 lian. Xiao Wu, saya tidak punya cukup uang. Bisakah Anda meminjamkan saya? Pangeran ini punya banyak. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. $900 liang. Jika orang terkaya Luo benar-benar menyukainya, teruslah menawar. Mungkinkah wanita ini mencoba menipuku lagi? Tidak, aku tidak bisa menawar. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? Jika Putri Permaisuri menyukainya, dia bisa memilikinya. Karena tidak ada yang menawar lebih tinggi, maka lukisan ini menjadi milik Putri Permaisuri. Chu Youyao, kau pada akhirnya hanyalah wanita kelas rendah. Berani keluarkan 900 lian untuk membeli lukisan yang tidak berharga. Nah, syukurlah kau menceraikan wanita ini. Jika tidak, dia pasti menghamburkan harta keluarga yang... Pada akhirnya, dia hanyalah seorang wanita biasa.
Penilaiannya terlalu picik. Ya, dan itu 900 lian. Hanya untuk membeli lukisan yang tidak berharga. Sungguh sia-sia. Seperti yang diharapkan dari Putri Permaisuri, dia membeli lukisan yang tidak berharga. Benar-benar diperlakukan seperti harta karun. Lukisan tidak berharga. Hari ini kalian akan menyaksikan apa yang disebut alam abadi sejati. Chu Yoyo, aku rasa kau sudah gila. Benar-benar menyiram lukisan itu dengan teh. Nah, menurutku dia hanya menyerah sepenuhnya. Nah, katakan padaku, apa benar ada misteri dalam lukisan itu? Itu hanyalah lukisan tidak berharga sejak awal. Dengan percikan air teh ini, itu bahkan lebih tidak berharga. Raja bebas, lihat dirimu. Bawahanmu tidak berguna, dan bahkan wanitamu adalah seseorang dengan penilaian picik. Sungguh menyedihkan. Yang mulia, jika kau bertanya padaku, kau harus segera menyuruh wanita ini pergi. Cepat atau lambat, dia akan habiskan harta keluargamu. Lancang. Wanitaku juga seseorang yang bisa kau komentari. Dia habiskan harta keluarga, terus kenapa? Pangeran ini punya cukup harta untuk dihamburkan. Jangan khawatir, saya tidak akan menyanyiakan kekayaan keluarga. Lukisan ini memiliki 2 lapisan secara keseluruhan. Itu dipasang menggunakan pasta tak terlihat. Harus disiram dengan air teh untuk diungkapkan. 2 lapis. 2 lapis. Mengapa kita tidak melihatnya? Apakah kau pikir semua orang yang hadir di sini adalah orang bodoh? Tepat sekali. Seorang wanita desa dari pedesaan berani menyombongkan diri tanpa malu di sini. Nona kecil. Bukankah itu hanya 900 lian? Pangeran ini mampu kalah. Kalau begitu orang terkaya Luo, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Mengapa aku tidak berani? Apa yang kita pertaruhkan? Tidak banyak bertaruh. Hanya bertaruh pada yang baru saja Anda tawar. Mutiara bercahaya dari Laut Selatan. Jika lukisan ini memiliki 2 lapisan, mutiara bercahaya itu milik saya. Bagaimana jika tidak? Kalau begitu, biar saja orang terkaya Luo lakukan apa saja padaku. Raja bebas. Ini yang dikatakan Putri Permaisuri sendiri. Jangan berani-beraninya kau menarik perkataanmu nanti. Aku sudah hidup bertahun-tahun. Aku sudah mengobrol dengan banyak wanita. Aku belum pernah ngobrol dengan Putri Permaisuri. Putri Permaisuri, saya rasa Anda harus hentikan usaha sia-sia ini. Kembalilah ke istanaku bersamaku. Aku akan memperlakukanmu baik. Ini benar-benar ada lukisan. Lihat, lukisan ini benar-benar indah. Lihat ini. Lukisan siapa ini sebenarnya? Ini bagaimana? Sekali lihat, jelas itu bukan barang biasa. Nah, lukisan macam apa? Apakah itu berharga? Ini adalah lukisan legendaris. Lukisan karya Wu Zidao, sang maestro seni lukis. Sangat sedikit lukisannya yang ada di dunia. Bisa dikatakan tak ternilai harganya. Menurut legenda, Wu Zidao ini terbaik dalam melukis alam abadi kolam giok. Istana surgawi yang dilukis di sini dilukis dengan sangat jelas. Hidup dan nilainya tak terukur. Tidak mungkin. Putri Permaisuri, saya tawar 2.000 liang untuk lukisan ini. Saya tawarkan 5.000 liang. Saya harap Putri Permaisuri mau melepaskannya. Saya tawarkan 8.000 liang. Lukisan ini tidak untuk dijual. Ini, Aku ingin menyimpannya untuk ayah mertuaku sebagai hadiah pertemuan. Orang terkaya Luo. Kalau begitu mutiara bercahaya ini, kau, wanita jelaka. Beraninya kau menipuku. Kau menginginkan mutiara bercahaya itu. Tidak mungkin. Luo Wancheng. Jika kau ingin menarik kembali perkataanmu, pangeran ini tidak keberatan mengambilnya sendiri. Aku biarkan kau lompat sebentar lagi. selanjutnya yang akan dilalang adalah Ganoderma 9 belokan. Menurut legenda, Ganoderma 9 belokan dapat dibangkitkan kembali. Benar-benar seperti obat abadi. Ya, saya dengar hanya dengan menghirup beberapa napas, dapat memperpanjang hidup dan menangkal penyakit serta bencana.
Harga awal untuk Ganoderma 9 belokan ini adalah 5.000 liang. Setiap kenaikan tawaran minimal 500 liang. Saya tawarkan 5.000 liang. 5.500. Saya tawar 6.000. 7.000 liang. Kau berani merebut barang dariku. Kau tidak ingin hidup lagi. 7.500 liang. Chu Yoyo, Ganoderma 9 belokan ini sangat misterius. Untuk apa kau, seorang petani bau, ikut campur? Mungkinkah kau ingin membelinya kembali untuk ditanam? Nah, wanita ini pasti tahu. Ganoderma 9 belokan ini sangat berharga. Apakah dia mencoba untuk menanamnya kembali di rumah dan menghasilkan banyak uang? Saya tawar 8.000 liang. 8.500 liang. Kau celaka. Apakah kau sengaja melawanku? Lelang ini untuk penawar tertinggi. Jika Anda menyukainya, tawar saja. Mungkinkah kamu kehabisan uang? Jika buka, karena kau jalang busuk, berani berulang kali menipuku. Apakah aku akan kehabisan uang? Kalau kamu kehabisan uang, berhentilah berpura-pura. Cepat turun. Selamat, Putri Selir, karena memenangkan Ganoderma 9 belokan. Xiao Heng. Ya. Mencoba merebut sesuatu dari mulut Luo Wancheng. Itu tidak mudah. Gui Xiao, bunuh mereka semua untukku. Ternyata itu Gui Xiao, peringkat ke-8 di daftar pahlawan. Legenda mengatakan orang ini pernah membantai sebuah desa dalam semalam. Desa ini kemudian menjadi desa hantu. Gui Xiao, peringkat ke-8 di daftar pahlawan. Nama Gui Xiao juga menyebar dari sini. Mereka yang tidak ingin mati, pergi dari sini. Cepat, pergi, pergi, pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Cepat, cepat. Kalian berdua, serahkan barangnya. Aku bisa meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Kau, Xiao Heng, mundur. Kau bukan tandingannya. Jika kau menginginkan barang itu, mari lihat, apa kau sanggup mengambilnya. karena kau sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Chu Yoyo, kau wanita. Kembali di menara Yingfeng, kau menggunakan kata-kata manis untuk menipu orang. Kali ini, aku akan lihat bagaimana kau mati. Chu Yoyo, apakah kau pikir kau bisa aman bersembunyi di balik pria kutu buku ini? Gui Xiao ini sangat kuat. Apa sih kutu bukumu itu? Bisa menahannya bahkan untuk sesaat. Luo Wancheng, apakah kau benar-benar akan bertindak di paviliun harta karun surgawiku? Bagaimana jika aku, kau orang tua bangka, aku sudah lama menoleransimu, lukamu belum sembuh, dan kau masih ikut campur? Gui Xiao, bunuh dia dulu. Perilaku macam apa ini bagimu untuk menindas seorang pria tua? Aku sudah menunggumu. Xiao Wu. Gu Yuan. Bagaimana rasanya jurus telapak nadra mendalamku? Kau bukan Suji. Tentu saja tidak. Raksasa seribu wajah. Si tidak berguna kecil itu. Aku sudah membunuhnya sejak lama. Kau tidak sia-sia aku memainkan sandiwara dengan kalian semua. Pangeran kelima, sekarang kau telah terkena jurus telapak nyadar mendalam. Kultivasimu hancur total. Mengapa kau tidak cepat berlutut dan menyerah? Aku bisa meninggalkanmu mayat yang utuh. Kau menginginkan nyawa pangeran ini. Jika kau punya nyali, datang dan ambillah. Masih keras kepala bahkan di ambang kematian. Putri Permaisuri, bagaimana kalau kau ikut saja denganku? Aku akan mengampuni nyawanya. Bagaimana? Xiao Heng, kamu jaga Xiao Wu baik-baik.
Luo Wancheng, jika kamu berlutut dan bersujud sekarang, aku masih bisa biarkan kau mati utuh. Apel. Aku tidak salah dengarkan. Wanita kecil ini, dia benar-benar mengancamku. Chu Yoyao, berhenti berpura-pura. Kau pikir, itu cangkul pertanianmu? Kau tahu seni bela diri? Gui Xiao ini dan raksasa 1000 wajah. Mereka termasuk 10 ahli teratas di daftar pahlawan. Hari ini, kalian semua pasti akan mati. Hanya 2 orang tidak berguna. Aku bahkan tidak menganggap mereka. Kau mencari mati. Ibu. Kau. Tidak. Orang terkaya Luo. Kau tidak bisa membunuhku. Jangan mendekat. Bagaimana kalau aku bunuh saja dia? Jangan bunuh anakku, jangan bunuh dia. Tuan raksasa, bukankah kau sangat terampil dalam seni bela diri? Aku mohon, selamatkan anakku. Kau bunuh dia, kau bunuh dia. Chu Yoyao, ini adalah tetuamu. Cepat turunkan dia. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Chu Yoyao, kamu wanita. Mengapa kau belum menurunkan pedangmu? Kau akan membunuh kami, kau. Ibu. Awalnya aku bermaksud untuk membawa 2 orang tidak berguna ini untuk mengancammu. Kau kejam. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Yoyo, hati-hati. Luo Wancheng ini benar-benar tidak tahu malu. Yang mulia, Kali ini, Luo Wancheng tidak berhasil. Orang di balik ini pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Jalan di depan. Aku khawatir tidak akan semudah itu. murid ini, Qingyi, menyapa guru. Bertahun-tahun yang lalu, guru pernah memberiku bimbingan berharga. Jika tidak, dengan bakat murid ini, mana mungkin aku bisa jadi peringkat 3 daftar pahlawan? Hanya saja sayang, bahwa seni bela diri murid ini tidak bagus, dan saya dijebak oleh para penjahat, menderita luka parah. Tadi aku khawatir identitas guru terbongkar, dan tidak dapat memberikan hormat. Saya harap, guru tidak akan menyalahkan saya. Bangun. Pangeran ini sungguh menemukan harta karun. Yang mulia telah terkena telapak ngetar mendalam. Orang tua ini sekarang akan mengobati luka yang mulia. Hanya saja, yang mulia, luka-luka ini mudah untuk pulih. Tetapi saya khawatir mulai sekarang, kau takkan bisa gunakan bela diri lagi. Jangan khawatir, Xiao Wo. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Racun dari telapak ngetar mendalam telah dihilangkan. Istirahatlah dengan baik dan pulihlah. Pedang ini bernama Pedang Lingxi. Pedang ini memiliki energi spiritual yang cukup besar. Pedang ini dapat terhubung dengan penggunanya, berbagi pikiran dan niat mereka. Saat digunakan dengan Chongsu Sword Absolute, keduanya saling melengkapi dengan sempurna. Terimalah, guru. Ambillah, bunuh para pejabat pengkhianat, dan pulihkan dinasti Shou Agun. Raja bebas, kau berani menghentikan pangeran kelima. Beraninya kau? Yang mulia sedang tidak enak badan hari ini dan sudah beristirahat. Jika yang mulia ada urusan, silakan kembali besok. Beraninya kau? Yang mulia, mohon jangan bebani hamba. Xiao Hai, ayo pergi. Ya. Wei Xundi, si kasih. Wuhan, Kaisar Shou Agung.
Putra ketiga, apa yang ingin kau lakukan? Ayah kekaisaran, tidakkah kau mengerti? Kau sudah terlalu lama menduduki posisi ini. Sudah waktunya untuk perubahan. Bajingan. Kau ingin merebut tahta. Kau mungkin belum tahu. Kakak pertama sudah kubunuh. Kakak kelima juga akan segera menyusul. Oi benar. Kakak kedua dan kakak keempat juga kubunuh. Kau. Jadi setelah kau menyusul, kau tidak akan merasa kesepian. Ambisi serigala. Pembunuhan ayah dan pembunuhan saudara. Para pejabat itu tidak akan tunduk padamu. Pangeran kelima dibutakan oleh kekuasaan. Dia berkolusi dengan Kanselir Chu, ingin membunuh Mo dan putra mahkota. Tapi pangeran ini datang terlambat menyelamatkanmu. Tak disangka, dia berhasil melarikan diri. Kau. Tapi yakinlah, ayah kekaisaran, pada perayaan ulang tahun agungmu, pangeran ini akan mengumumkan berita ini. Kau. Adapun pangeran kelima, jika dia berani menunjukkan dirinya, apa yang menantinya adalah pasukan 100.000. Jika dia tidak berani, setelah pangeran ini naik tahta, aku akan keluarkan dekret tangkap dia. Kau binatang buas. Kau binatang buas. Baiklah, sudah larut. Sudah waktunya bertindak. The film was Binatang translated buas. and narrated by M. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Bagaimanapun, Yang Mulia adalah penguasa negeri. Jika dia meninggal secara tragis, itu akan merusak martabat bangsa. Mengapa tidak? Menggunakan racun. Kau. Racun ini disebut bubuk penangkap jiwa. Minumlah dan mati seketika. Wei Shunde. Aku telah memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kau ingin meracuni aku dan dia? Baginda, mohon jangan salahkan hamba tua ini. Aku sudah melayani istana puluhan tahun. Baru kemudian mendapatkan status hari ini. Hamba tentu tidak ingin mengikuti Baginda dan pergi bersama. Aku jijik. Kau binatang tak tahu berterima kasih. Kau binatang. Kau cukup bijaksana. Pangeran ini akan memberimu kesempatan ini. Baginda, hamba tua ini juga melakukan ini demi kebaikan Baginda sendiri. Bagaimanapun juga, ini adalah kematian. Lebih baik jasad tetap utuh, bukan? Istana sekarang penuh dengan pengawal kekaisaran. Tidak tahu apakah orang-orang ini milik Raja Penenang Selatan atau putra mahkota. Putra mahkota sudah meninggal. Apa? Kalau begitu, bukankah ayahanda kaisar? Xiao Wu, jangan cemas. Yang Mulia akan baik-baik saja. Aku jamin. Bukankah ulang tahun di Istana Xiaoyang? Mengapa kita datang ke Istana Chengnin? Siapa yang tahu? Ayahanda Kaisar. Ayahanda Kaisar. Yang Mulia, Ayahanda Kaisar tidak bisa datang lagi. Yang Mulia, apa maksudmu dengan ini? Apa yang terjadi pada Baginda? Pangeran kelima dikuasai oleh ambisi kekuasaan. Bersekongkol dengan Kanselir Chu bunuh putra mahkota. Tadi malam, dia bahkan meracuni
dan membunuh kaisar. Kaisar telah mangkat. Bagaimana ini mungkin? Pangeran kelima tidak menyukai kekuasaan. Mengembara di Jianghu selama bertahun-tahun. Kali ini dia kembali khusus untuk ulang tahun Baginda. Bagaimana mungkin dia meracuni Baginda? Dan Kanselir Chu, pria tua itu sangat setia. Bagaimana mungkin dia melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu? Mengapa tidak mungkin? Kau lihat Kanselir Chu tak datang hari ini. Dan putra mahkota juga sudah tidak terlihat selama beberapa hari. Ya, pangeran kelima itu yang mengaku tidak menyukai kekuasaan pasti hanya berpura-pura. Beberapa waktu lalu, dia, demi gadis dari keluarga Chu itu, bawa pasukan lapis baja hitam buat onar di menara Yingfen, Kasim Wei. Apakah Baginda benar-benar jasad Baginda masih terbaring di dalam? Jika kalian para tuan tidak percaya, lihat saja dan kalian akan tahu. Pangeran kelima benar-benar melakukan tindakan pengkhianatan keji seperti itu. Dia sama sekali tidak punya hati nurani. Pembunuhan raja dan pembunuhan saudara. Dia tidak pantas hidup. Jika pangeran ini tiba selangkah lebih awal, bajingan itu tidak akan berhasil. Yang mulia, ini adalah surat wasiat terakhir Baginda. Mohon lihatlah. Atas titah langit, Kaisar bertitah. Pangeran ketiga, Raja Penenang Selatan Gu Feiyang, berwatak lembut dan baik hati, memiliki kebajikan dan bakat, sopan dan hemat dalam perilaku, rajin dalam tugas-tugasnya. Aku mengamati ambisinya, dan dia layak mewarisi garis keturunan agung, menggantikan tahtaku. Diharapkan setelah kenaikannya, akan hormati langit, ikuti jejak leluhur, mencintai rakyat seperti anak-anaknya, mendukung yang berbudi dan menjauhi yang jahat, dan berjuang untuk pemerintahan yang baik. Dengan hormat, ini titah Kaisar, Ayahanda Kaisar. Hidup Kaisar, 10.000 tahun. Semua menteri kesayanganku, bangkitlah. Terima kasih, Baginda. Pelaku pembunuhan raja dan saudara seperti ini tidak pantas mewarisi tahta. Yu Yuan, kau bunuh raja dan saudaramu. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Yu Yuan, jika kau masih punya hati nurani, pergi ke hadapan mendiang kaisar dan bunuh diri. Kalian pejabat yang tidak kompeten. Gu Feiyanglah pembunuh raja dan saudara, bukan Gu Yuan. Yang mulia, pangeran ketiga membunuh raja dan saudaranya. Kejahatannya tidak termaafkan. Kenapa jadi pangeran ketiga? Wei Sunde, siapa sebenarnya? Tahukah kamu, memfitnah seorang pangeran adalah kejahatan yang dihukum mati. Hamba tua ini tahu. Hamba tua ini dipaksa olehnya. Dekret kekaisaran barusan juga palsu. Wei Shunde, berhenti bicara omong kosong di sana. Percaya atau tidak, pangeran ini bunuhmu sekarang. Wei Shunde mengikuti mendiang kaisar bertahun-tahun dan setia serta berbakti. Dia pasti tidak akan berbohong. Benar sekali, jika pangeran kelima tidak datang tepat waktu, kita pasti sudah tertipu olehnya. Kau menyakiti Ayan dan saudara-saudaramu sendiri, mengalihkan kesalahan ke timur. Benar-benar skema yang bagus. Gu Feiyang, kau binatang. Beraninya kau melakukan tindakan tidak manusiawi seperti itu. Karena kalian semua tahu, maka pangeran ini tidak. Aku, Kaisar. Kaisar akan berhenti berpura-pura. Pengawal, tangkap mereka.
Jika kalian tidak menyerah sekarang, hanya ada kematian bagi kalian. Pemenang jadi raja, pecundang jadi bandit. Menteri tua ini bersedia mengikuti Kaisar Suci dan menciptakan era yang makmur. Kaisar Suci bijaksana dan berani. Menteri ini bersedia mengikutinya sampai mati. Kami menteri setia pada Kaisar Suci sampai mati dan menciptakan era yang makmur. Kalian bajingan oportunis, kalian malah mengakui pencuri sebagai ayah kalian. Kau tidak bisa mengatakan itu. Apakah kau tahu apa sebutan mereka? Mereka yang memahami zaman adalah pahlawan. Bangkitlah. Terima kasih, Yang Mulia. Gu Feiyang. Pangeran ini awalnya ingin memberimu kesempatan. The film was Tak disangka translated kau begitu and sembrono. narrated by M. Kalau Media. begitu jangan salahkan pangeran ini, karena mengabaikan kasih sayang persaudaraan. Kakak kelima. Kata-kata ini seharusnya kukatakan padamu kan. Jika kau masih tidak menyerah tanpa perlawanan, kau hanya bisa mati. Kau ingin Nona dan Tuan Mudaku mati. Kau belum memiliki kemampuan untuk itu. Bagaimana kau bisa masuk? 100.000 pengawal kekaisaran pangeran ini. Pangeran ketiga. Apakah kau pikir 100.000 pengawal kekaisaran itu setia padamu? Aku beritahu kau. Mereka setia kepada Xiao Agun. Perdana Menteri ini hanya perlu menjelaskan keuntungan dan kerugiannya. Dan mereka akan membuat keputusan sendiri. Dan mereka yang berada di sisimu, menghasut negara-negara kecil perbatasan, sudah ditangani oleh Lin Xuan, membawa pasukan berbaju hitam untuk ditangani. Aku. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Aku. Hanya mengandalkan diriku sendiri. Rakyatmu, kami. Kau adalah peringkat kedua di peringkat pahlawan. Tianjun. Menyadari sekarang. Agak terlambat. Tangan darah. Bunuh mereka. Ya. Gu Feiyang. Kau pikir tak ada yang bisa sentuhmu? Aku telah berlatih dengan tekun selama bertahun-tahun. Kecuali yang menghilang bertahun-tahun lalu. Di peringkat pahlawan, pendekar pedang tanpa nama nomor 1 itu. Hanya nge. Orang tua King bisa menjadi sedikit ancaman bagiku. Tapi aku merancang agar dia terluka parah dan mati. Kau bilang, aku ada yang perlu ditakuti. Begitukah? Kalau begitu, hari ini aku biarkan kau menyaksikan apa artinya ada orang di atas orang dan langit di atas langit. Nona Chu, apakah kau pikir kau tidak hanya wanita paling berbakat di dunia, tapi juga berpikir kau juara 1 di peringkat pahlawan? Pendekar pedang tanpa nama. Selamat, kamu menjawab dengan benar. Berikan kamu kematian. Aku akan mengantarmu pergi. Xiao Wu, ambil obat ini dan beri Yang Mulia minum. Cepat pergi. Kau punya sedikit keahlian, tapi tidak lebih dari ini. Begitukah lalu bagaimana dengan jurus ini?
Tangisan Phoenix menembus 9 langit. The film was translated and narrated by M Media. Mungkinkah kau adalah peringkat pertama di peringkat pahlawan? Pendekar pedang tanpa nama. Kalian semua, berhenti untukku. Yahuya. Penjarakan mereka semua di penjara langit, dan tangani mereka pada hari yang ditentukan. Ya. Bawa mereka pergi. Kau anak durhaka. Pembunuhan ayah dan pembunuhan saudara. Bagaimana kami bisa melahirkan yang seperti binatang? Kau tidak mati. Karena kami sudah tahu sejak lama, kamu akan memberontak. Beberapa hari terakhir ini, Raja Penenang Selatan akan melawan Yang Mulia, Apel, untuk melewati api dan air demi Yang Mulia. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal. Benda ini disebut guisisan. Setelah minum, seseorang bisa terlihat mati. Cukup minum penawar selama 5 hari, dan mereka bisa pulih sepenuhnya. Pangeran ini sudah kerahkan segalanya. Namun pada akhirnya, gagal di langkah terakhir. Biarlah. Kalah dari ahli seni sipil dan militer yang terbaik di dunia, Nona Chu. Tidaklah memalukan. Nona Chu. Seorang Phoenix di antara manusia. Raja Penenang Selatan, kamu mahir dalam seni sipil dan militer. Andai kau pakai itu untuk jalan benar. Jalan yang benar. Apa itu jalan yang benar? Jalan yang benar hanyalah apa yang ditulis oleh para pemenang. Jalan yang benar pangeran ini mungkin juga merupakan jalan yang benar. Yang Mulia, Nona Cho. Lama tidak bertemu. Paman Kekaisaran. Saat ini, Anda masih memanggil saya Paman Kekaisaran. Ayah, Ayah Kekaisaran. Benar. Bagus. Buatlah dekat kekaisaran. Berlaku segera. Pangeran kelima akan jadi putra mahkota. Anugerahkan Chu Yuyao sebagai putri mahkota. Pilihlah tanggal untuk pernikahan. Pada saat itu, saya pribadi untuk kalian berdua memimpin upacara pernikahan agung. Terima kasih, Ayahanda Kaisar. Terima kasih, Ayah Kekaisaran. Baiklah, kita semua keluarga sekarang. Tidak perlu terlalu sopan, abaikan formalitasnya. Yang Mulia,